Rest adalah satu konsep yang penting dalam hidup ini, baik secara fisik maupun secara rohani. Kita tahu bahwa tubuh fisik kita memerlukan rest setiap hari. Mungkin 5, 6, sampai 8 jam. Kita perlu tidur. Jantung kita berdetak setiap saat, 1 menit beberapa puluh kali. Tetapi tahukah kita bahwa di jeda waktu antara berdetak dan berdetak berikutnya, otot jantung itu rest. Nah, prinsip ini ditunjukkan Yesus di dalam pelayanannya. Nah, rest tidak berarti tidak berbuat apa-apa. Rest itu berarti to recharge. Bahkan, rest berarti menerima kekuatan baru, menerima kuasa baru. Kemudian berikutnya diikuti dengan tindakan. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sering menyembuhkan orang sakit. Tetapi ada beberapa kali peristiwa, Tuhan Yesus sengaja menyembuhkan mereka di hari Sabat. Seperti kita tahu, Tuhan Yesus lahir masih di dalam zaman hukum Taurat. Dia tunduk di bawah hukum Taurat dan dia harus menggenapi hukum Taurat. Artinya pada hari Sabat dia juga beristirahat. Orang Farisi mengharapkan atau menuntut semua orang beristirahat termasuk kepada Yesus. Dan mereka memprotes pada saat Yesus mengadakan kesembuhan pada hari Sabat. Tapi toh Tuhan Yesus tetap melakukannya. Ada banyak contoh. Salah satunya di Yohanes 5. Pada saat ada orang yang sudah 38 tahun sakit, dia lumpuh, dia ada di tepi kolam Bethesda. Dia ada di dalam antrian bersama dengan orang-orang sakit yang lain, ada banyak. Mereka menantikan ada malaikat turun, menggoncangkan air, dan kemudian orang yang pertama terjun ke dalam air akan disembuhkan. Tapi orang ini mengatakan dia tidak pernah mendapatkan kesembuhan itu, dia tidak punya orang yang menolong dia untuk masuk ke dalam. Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mau sembuh? Dan kita tahu ceritanya. Yesus kemudian menyembuhkan orang itu. Dan dia mengangkat tilamnya, berjalan melompat-lompat. Hari itu Tuhan telah melakukan satu hal. Yesus berkata dia tidak melakukan apapun kecuali dia melihat Bapa menunjukkan kepadanya. Saya percaya Bapa telah memberikan instruksi kepada Yesus di malam sebelumnya, waktu dia bersekutu dengan Bapa, bahwa besok akan ada orang seperti ini, dan kau akan menyembuhkan mereka. Maka Tuhan Yesus di dalam restnya, dia beraktivitas. Dia mendapatkan kekuatan untuk memberikan power, kesembuhan kepada orang lumpuh ini dari rest yang dia telah miliki. Maka pada saat kita memahami rest di dalam Kristus, itu tidak berarti pasif, itu tidak berarti tidak berbuat apa-apa. Bahkan Paulus berkata, oleh kasih karunia ada padaku, aku ada sebagaimana aku ada, dan aku dikatakan bekerja lebih keras daripada yang lain. Maka rest di dalam Tuhan kadang-kadang akan bermanifestasi dalam pekerjaan, bahkan bekerja keras. Tetapi perbedaan kita dengan orang yang bekerja keras tanpa rest adalah suasana di dalam hati kita, suasana dalam batin kita. Jadi ini bukan mengenai berapa banyak kita bekerja, tapi bagaimana kita bekerja. Persisnya, bagaimana suasana hati kita di dalam bekerja. Kalau kita bekerja atau melayani atau bertindak dari rest, maka kita akan punya kekuatan baru dan kepercayaan penuh bahwa semua yang terjadi hanya karena Tuhan sebagai sumbernya. Mari kita bermetanoia. Go metanoia. Go rethinking today.